sebelah sana tuh gedung, tapi nggak kelihatan gedungnya ya. GBK Gelora Bung Karno, ini di sini lapangan GBK Gelora Bung Karno. Iya ya teh, kita di hari aja ya. Sampai sini sambung dari itu. Salinglung sini sendiri mah. Perjalanan banyak amat nih, ke bawah yang ke atas yang melengkol. Yang di atas yang di bawah. Gua linglung sendiri. Sendirian kesini bisa linglung. Bisa linglung sendirian ke Jakarta begini. Aduh. Banyak jalanan ya, yang kanan, yang kiri, yang di atas, yang di bawah. Nah ini kalau saya sendiri nggak bisa nih sobat-sobat, ini makan ada pemandunya aja, ada temen yang tahu wilayah Jakarta Pusat. Jarang kemana-mana soalnya di rumah terus. Nah ini gedung Jakarta ini banyak gedung tinggi-tinggi. Kita ini ujungnya kanan kiri mau bis, kanan kiri itu gedung-gedung tinggi banyak sekali di Jakarta. Kita sedang berada di Jakarta. Hah? Ini tuh apa sih, pertokoan tuh gimana sih, hotel apa? Ini nih pertokoan apa hotel nih? Oh, kayak belum jadi sih. Kalau ini banyak ini ya, apa tuh? Apartemen ya kalau gini ya. Bukan? Ya, apartemen ya. Ya. Ya ini. Hah? Bank Mandiri. Jalannya pelan-pelan bisa. Kita kan nikmatin perjalanan. Oh yang tadi ini. Oh ini. Pinisi, jembatan Pinisi. Pinisi. Nah, ini. Yang tadi ini berarti udah mengkol ya? Mengkol lagi ke tadi. Mengkol lagi ke tempat tadi ya. Nanti kita kembali lagi ke tempat tadi yang naik gitu ya. Senen ya tadi. Senen apa Senayan? Hah? Tadi yang tadi kita naik di mana? Di jembatan Pinisi sobat-sobat. Jembatan Pinisi Jakarta Pusat. Bagusnya kalau lihat lampu-lampunya. Oh ini yang atas.
Ini siang lampunya nggak dinyalain, kalau malam bagus nih. Nyalain nih. Jalan lagi bisnya. Bisa jalan lagi. Penuh terus ya bisnya ya, turun naik gedung-gedung terus, temu terus gedung-gedung tinggi kalau di Jakarta, menjulang tinggi, makanya disebut kota metropolitan. Ibu kota Indonesia nya, Jakarta ibu kota Indonesia. Sobat, ini bisnya muter lagi ya ke arah yang tadi saya naik ya. Tadi melewati bundaran HI, Tol Indonesia. Nah ini bisnya kembali lagi ke tempat tadi. Apa lagi ya? Plaza Indonesia. Ini Plaza Indonesia ya. Kita melewati Plaza Indonesia, sobat-sobat. Nah ini ya. Sini. Di sini banyak tempat foto. Makanya kan pengunjungnya kan banyak yang turun di sini. Nah. Ntar kita turun di situ lagi yang tadi. Sini juga bisa. Yang kalau ke Monas mana? Ke ini, ke Monas. Kita ke Monas lagi kayak yang tadi ya. Kita masuk ke yang halaman Monas itu, Nek. Yang kayak dulu sama Lena itu. Maksudnya jalan ya. Jadi kalau itu kalau motor jadi jelas gitu videonya. Kalau dari luar kan nggak kelihatan, banyak pohon apa ya. Nah, pada turun, pada naik. Oh iya, banyaknya tempat foto di sini. Foto-foto ya sini. Datang dari Plaza Indonesia. Ini ya, masuk. Oh ya, Plaza Indonesia. Gedung Plaza Indonesia. Ini perasaan kalau mau ke Tanah Abang dari sana lewat kan? Lewatin kan? Pernah sih soalnya dulu waktu iya lewat sini ini. Yang bis apa? Yang dari Ciawi tuh ini lewatin ini. Ke Tanah Abang lewatin sini. Lewatin. Nah ini tempat foto-foto di sini nih, ya kayaknya ya. Banyak yang naik ya soalnya kan, naikin penumpang bisnya. Ada yang turun, ada yang naik.
Ini bisnya masih berhenti ini. Ramai ya, ini Sabtu, hari Sabtu sih ya. Kayaknya ramai banget ya. Kanan kiri jalan Sabtu soalnya ini hari libur. Banyak kan di sisi sebelah kanan sini ada tempat spot untuk berfoto-foto. Mereka, nah ini masih antri nih naik bis. Masih antri naik bis. Makanya bisnya masih berhenti, masih lama berhenti menunggu penumpang. Ini yang antrinya nih ya. Nah ini antri ini penumpang. Plaza Indonesia ini nggak ada. Ada abang ya? Nah, ini Plaza Indonesia. Mbak, handphonenya kayak gitu. Ramai. Ini yang ngantri naik bis nih. Nah ini penumpang yang mau naik bis ini penumpangnya tuh. Ini penumpang itu. Penumpangnya masih ngantri. Lihat ngantri naik bisnya. Itu yang ngantri naik bis. Tuh sobat-sobat, ini mau ngantri naik bis yang saya tagin ini. Mereka masih ngantri, masih banyak. Monas. Kita kembali ke tempat semula ya. Tadi naik bis ini kan di luar Monas, pagar Monas. Ini kita kembali lagi ke tempat tadi, ke pagar Monas, pinggiran pagar Monas. Ini kan Monas kan, pinggiran yang tadi kita naik ini kan ya. Kita kembali lagi ke sini, setelah turun nanti kita akan jalan ke arah Tugu Monas ya. Nanti saya perkenalkan ini Tugu Monas Indonesia, Jakarta Indonesia. Kita akan turun lagi, kembali turun lagi ke sini tempat tadi kita naik di sini. Atau pemberhentian bis sini lagi nggak ya? Sini turunnya. Nggak, dia nggak mengkol dulu gitu, nggak nyebrang gitu. Mengkol lagi. Kan harus pakai itu ya, tiket itu ya, Pak? Sobat-sobat, kita sampai ya tempat tadi kita naik bis ini. Sekarang kembali lagi ke sini. Pakai online nggak? Nggak bayar. Cuman masih pakai online nggak? Dari sini nggak kelihatan Monas, halangan nggak jelas. Oh, sebelah kanan saya ini. Nah ini sebelah kanan itu pagar, luar pagar Tugu Monas ya. Nah kita mengkol lagi ke sini. Nah itu ini
Ini luar pagar Tugu Monas ya di sini. Cuman belum kelihatan Tugu Monasnya, nggak terlihat jelas. Kita harus masuk ke dalam baru bisa melihat jelas Tugu Monas. Ini masih di pinggir jalannya ya, masih di luar pagarnya. Nah ini luar pagar Tugu Monas di sebelah sana tuh. Ini nggak kelihatan, belum jelas kelihatan. Nanti kita masuk ke dalamnya sobat-sobat. Nah itu, ini. Nah itu Tugu Monas tuh. Nah seperti kelihatan. Nah itu Tugu Monas. Nah itu Monas. Nah kelihatan kan sobat, Tugu Monas. Tugu Monas. Nah kalau ini kan nggak halangan, kita akan ke sana ya. Tapi kalau hari-hari biasa kayaknya susah buat masuk sana. Ini mah masih jauh ya, pasti mau masuk ke dalamnya ya. Kayaknya. Ini bikin jalan apa lagi ya? Kayaknya nggak beres-beres ya. Benahin. Rame nih kalau hari Sabtu ya nih. Rame ya. Pengunjung Monas kebanyakan kalau daerah sini. Tadi berhenti lagi di sini, tempat tadi naik. Tadi naik di sini kan sebelah sana ya. Kita akan turun. Hah? Di mana? Enggak turun sini. Tambah di dalam bus, Nah, di bawah ya. ke Monas. Nah, kita udah sampai ke Monas. Nah, nanti kita akan turun dan kita akan masuk ke Monas. Nah, ini mau pada turun sobat-sobat. Kita turun. Nah, ini sobat-sobat kita udah turun dari bisnya. Tadi naik di sini, turun di sini lagi katanya. Mau turun di sebelah sana, kata teman saya nggak boleh. Kita jalan lagi ke sana. Tapi nggak begitu panas loh. Biasanya apa panas ya? Tapi segini nggak panas dah. Pagar jalan pintu yang situ. Kita masih bisa jalan ke sana. Hah? Apa itu? Hah? Daun? Daun iya, daun ini nih. Nyangkut di situ. Gayot. Ada juga ini apa? Sarang tawon yang kayak gitu. Di Jakarta banyak bajai. Monyong. Nah, ini Jakarta. Buat ke Monas ini harus jalan sini ya. Jalan sini. Jalan situ ya? Kita nggak nyebrang lagi kan? Situ ya. Nah, ini pintu masuknya nih. Ini kan pintu masuknya. Pintu masuk Tugu Monas. Sobat-sobat, ini kita lihat ya. Kan ada situ kita masuk Tugu Monas. Sekolah kan kita foto di sekolah masih Ujang, kalau pakai seragam. Oh, di situ. Yang waktu pameran.
Nah, ini pintu gerbang Tugu Monas nih, sobat. Kita akan memasuki sini ya. Akan memasuki pintu gerbangnya. Nah, ini ramai pengunjungnya. Nah, itu Tugu Monasnya udah kelihatan ya, nggak penghalang. Kalau tadi ngelihatnya dari bis, dari atas bis pun nggak kelihatan karena banyak pohon-pohon. Nah, sekarang kita jelas melihat. Nah, inilah Tugu Monas. Kalau yang belum pernah ke Jakarta, nah ini saya kenalin. Ini kita ada di depan pas Tugu Monasnya ya, sobat-sobat. Tugu Monas kepunyaan bangsa Indonesia. Cuman Indonesia doang yang punya Tugu Monas. Panas, tapi nggak begitu panas. Sepanas hatimu dan hatinya. Pengunjungnya cukup ramai, sobat-sobat ya, karena ini Sabtu. Nah, ini kita ada di pas depan Tugu Monas, sobat-sobat. Saya perkenalkan, saya lagi ini Tugu Monas Indonesia, Jakarta Indonesia. Jakarta itu kan ibu kotanya negara Indonesia ya. Nah, ini Jakarta ini punya Monas, Monumen Nasional. Nah, ini kita pas berjalan ke arah Tugu Monas. Nah, banyak pengunjungnya, berumutan gitu. Pas jam 12 kurang. Nah, itu mobil apa itu? Odong-odong keliling. Nah, ini semakin dekat ya. Nah, naik ngantrinya kayak gitu ya. Janganlah, kita mah ke jalan-jalan aja doang. Nah, ini sobat-sobat, kita udah sampai hampir mendekati Tugu Monas nih. Ini aku mau istirahat dulu ya sama temen. Istirahat dulu, cari tempat istirahat. Ini ramai pengunjungnya ya, karena ini hari Sabtu. Nah, ini pengunjungnya ramai ya. Mana sih? Ini dia ini. Bu Susi mana, Bu Susi? Kalau begini kelihatan nih gimana? Kelihatan kali ya. Apa-apanya sendiri kan. Nah, itu seperti kita lihat tuh, pada nongkrong makan bareng-bareng. Tempat makan bersama ini. Kafe bersama ini namanya. Kafe pet. Nah, tuh ada yang lagi tidur juga. Santai. Tuh sobat-sobat. Ya, ini di pelataran Monas ya, itu Monasnya tuh. Nah, itu Monasnya. Kosong, ada bangku kosong. Ada. Kita duaan bangku. Lempar juga. Berombong-berombong. Kayak ini mah nggak hujan, ini mah enak. Kalau hujan bener susah. Kalau nggak hujan mah nggak garing ini. Tanahnya di rumput juga, rumputnya kering kok. Ramai ya Monas ini. Nah, banyak pohon-pohonan rindang. Pengunjungnya ramai dari ujung ke ujung. Ini kita semakin mendekati ya monumennya. Karena kita akan berjalan ke arah dekat, paling dekat. Nah, ini. Nah, itu kosong di situ. Pohon-pohonan rindang-rindang di sini.
Monas. Kita lagi ada di Monas ya. Nah, ini. Kita ada di pas depan Monas. Dek, banyak orang, Dek. Sini Bunda pegang. Pantat kosong, Mau di mana? Mana? Ya kita nyari tempat duduk, gak ada yang kosong, gak panas itu agak panas. Sebelah mana ya? Ini nyari. Nah, sobat-sobat, inilah Tugu Monas, kebanggaan Indonesia. Mana enaknya? Kita lagi nyari tempat-tempat kosong ya, yang adem. Kan tapi nggak hujan mah kita duduk-duduk di itu juga tuh, tembok itu juga nggak takut kalau hujan. Nah, inilah Monas Indonesia. Ya, segitu luasnya ini Monas di pelatarannya ya ini ya. Nah, ini banyak yang duduk-duduk bawah hamparan. Di mana? Bisa aja dia di mana? Yang kalau yang adem, yang enggak itu enggak panas. Nih di sini aja nih. Nah, di sini aja nih. Panas. Nah, di sini aja. Di mana? Ya sini ya. Nah, ini dia Monas Indonesia. Coba sobat nih. Mana ya? Nah, ini Monas tuh. Monas. Nah, kita mau duduk-duduk dulu ya, istirahat sejenak. Karena jalan cukup jauh juga ya. Nah, istirahat dulu aja. Nah, kita duduk-duduk pas dekat Monas ini. Nah, ini Monas. Coba sobat lihat kan ini. Nah, ini tunjuk saya ini. Ini tuh atasnya tuh terbuat dari emas asli ya, 24 karat emas asli ini. Makanya nggak sembarangan kita kalau naik ke atas sana ya, atas yang ini sini, atas ini. Nah, ini atasnya ini dari terbuat dari emas asli yang ini ya, atasnya ini ujungnya ini ya. Nah, ini kita tepat berada di Tugu Monas. Nah, ini saya perkenalkan Tugu Monas yang berada di Jakarta Pusat, Indonesia. Saya mau istirahat dulu sama teman-temannya, sobat-sobat. Nah, ini kita sedang istirahat di depan Tugu Monas ya. Tugu Monas. Tugu Monas nih. Tugu Monas. Hah? Pengunjungnya banyak. Mana? Kalau udah biasa sih, Nek, malah enak. Kalau orang udah biasa tuh malah kayak orang enak lah kalau udah biasa. Tapi dia nanti kalau pakai yang pendek dia kaget nanti. Dia kalau udah biasa pakai high heel gitu, pakai yang pendek dia kaget. Nah, ini depan Tugu Monas ini pengunjungnya banyak. Pohonan, tapi rimbun juga ya, enak ya, terusan pada betah pohonan. Sekitar Monas, Tugu Monas, Jakarta. Kebanggaan gini-gini juga nih, kebanggaan Indonesia ya. Tugu Monas ada sejarahnya, makanya bisa disebut kebanggaan teh.
Ada sejarahnya ini. Tugu Monas ini ada sejarahnya ya. Kalau diceritain ya nggak tahu sebenarnya mah. Cuman ada di dalamnya itu. Di dalamnya ada, kalau kita ke sana itu, kalau ke sana pengen coba yuk. Dulu waktu kesini belum ke sana nih. Makanya masuk Yuk kita ke sana yuk. Sekarang yuk. waktu SMP. Mumpung masih pagi. Yuk ke situ. Waktu SMP rasanya gue udah pernah masuk. Pengen nyoba masuk ke gedungnya, itu kan gedung itu di bawahnya itu gedung tuh orang-orang pada masuk itu di bawahnya itu gedung Kita lihat dulu yuk. ayo mencari toilet deh pipis. Ke tempat sampah. Nah ini masih kita lihat ya sobat-sobat online. Sobat-sobat online, sedang apa kalian semuanya? Sekarang di Jakarta menunjukkan jam 12 lewat ya. Panas tapi nggak begitu panas ya menurut saya. Biasanya kan terik sekali ini cuacanya. Nah ini depan kita Tugu Monas, sobat. Ini teman aku ini mau ke toilet katanya, kebelet. Aku pipis dulu. Nah ini Tugu Monas. Ramai ya. Nah ini kereta kelilingnya, kalau mau kelilingi nggak mau capek nih. Naik ini odong-odong. Aku naik odong-odong, aku naik. Nah ini Tugu Monas. Ini Tugu Monas Indonesia, sobat-sobat. Ini Tugu Monas ya. Kita pas ada di depannya ya. Oke. Nah ini dia. Ini aku mau cari dulu toilet. Di mana? Hah? Nah itu udah jalan raya masih jauh. Ini dia Tugu Monas. Kita pas ada di depannya ya. Tidak terhalang. Kalau tadi kan kehalangan, sekarang tidak langsung. Oh ya ke sana. Ini nyari toiletnya. Nah ini ada toiletnya. Jauh lagi ya Nek? Oh, luas juga ini. Tuh, sekitarnya itu masih pohon-pohonan. Ini kayak pohon mangga. Mangga yang buat ini buat nyambel Nek. Mangga pari ya ini, bukan mangga gede nih. Aduh enak kayaknya buat nyambel Nek. Mangga pari tuh. Mangga pari. Nah ini dia nih. Omelin dah. Sampai ketemu mangga pari. Nih, buah mangga. Mangga pari, ambil satu. Wangi ya. Tuh dia digepain nggak boleh. Hai. Hai. Lah. Mana? Kesini lagi nggak ada tanda. Nyari toilet.
Itu kali. Itu apa itu? Tapi arahnya mah ke sini ya. Apa ono? Susah amat. Oh iya ini toiletnya itu ketemu jauh juga dari sana. Ya kan? Toilet. Nah sobat-sobat, kita udah ke toilet dulu ini. Kita sekarang mau ke arah Monasnya ya. Mana? Jambu apa? Air. Bukan. Air. Jambu air, bukan Jamaika. Jamaika, jambu bol ya. Jamaika. Iya. Jamaika. Ah, bukan. Itu Jamaika bisa jadi, tapi kayaknya bukan kayak kawinan gitu ya, Nek ya. Bukan asli gitu. Ini banyak pohon-pohon, ada pohon buah. Tapi banyaknya pohon buah ini. Ini jambu nih. Jambu yang lonceng tuh yang putih. Jambu lonceng. Ini santai. Kayak kampret ya. Santai. Adem. Nah ini kita dengar alunan musik, live show, live musik. Nah ini kita sangat dekat sekali ya, di samping kanan Monasnya. Cuma kalau dari sini kehalangan pohon. Nanti kita akan masuk ke dalamnya kalau bisa. Ini pengunjungnya dari mana-mana ya, dari nggak dari orang masyarakat Jakarta saja ya sobat-sobat. Ini dari mana-mana ya, bisa sampai seluruh Indonesia mengarah ke sini. Jakarta tuh kadang-kadang tempat tujuan wisata ya, salah satu tempat tujuan wisata seluruh Indonesia. Nah ini kita akan mendekati halaman Monas ya secara dekat. Ini kayaknya mau ada apa, atraksi apa ya, soalnya ini sih bebenah gini tuh, pasar kayaknya ya pasar malam biasa, soalnya ini ada tenda-tenda gini. Nah, kita lihat ya, ini ada ondel-ondel ya. Nah ini ondel-ondel yang ciri khas orang Betawi ini ya sobat. Nah ini ondel-ondel ini dibuat rangkanya, dalamnya tuh ada orang yang menggerakkan, itu orang dalamnya ya. Ini tuh rangka ya, dibikin rangka, terus yang jadi penggeraknya itu dalamnya ada orang masuk ke dalam nih, rangkanya itu. Nah ini ondel-ondel, kita lihat. Nah ini ondel-ondel ciri khas orang Betawi ya, kesenian Betawi. Ini sepertinya mau ada acara apa ya, karena ini ada sedang perbenahan, didekor sedemikian rupa. Kayaknya mau ada acara apa ya sobat-sobat, bisa jadi malam hari, bisa jadi besok ya. Nah ini ondel-ondel. Coba nek tolong Pak, pengen sama ondel-ondel nih. Sobat-sobat, berinteraksi dengan ondel-ondel ya.
acara tapi nggak tahu kapan ya. Soalnya ini udah ada ini sih benah. Nah ini baru mau kayaknya, baru mau ada acara, belum mulai kayaknya. The light show-nya. Nah, nanti kita akan ke sana. Ini bang nggak panas ya, biasanya kan panas. Biasanya kita kesini nggak sanggup ya, dulu mah nggak sanggup sampai sini, cuma duduk di situ doang. Nanti kita mau, tapi nggak mungkin kalau ke atas, ada waktu tertentu ya kalau ke atas. Monumen nasional, monumen bersejarah ya, ini pasti ada sejarahnya buat negara Indonesia sobat-sobat ya. Makanya salah satu objek wisata, masuk objek wisata ya, daya tarik pengunjungnya ke Jakarta ini, yaitu salah satunya Monas yang ini kita dekat sekali ya, sudah di terasnya, di halamannya. Ini jalan mana aja sih ya? Hah? Enggak, ini ada di pagar semua. Oh iya ya, nggak bisa. Ini jalan sini gimana? Itu tuh. Mau ke arah sana itu bingung ya. Jalan depan sana atau jalan sini? Jalan sini. Soalnya ini semuanya dikelilingin pagar. Kalau mau ke situ itu ini pagar semua, nggak ada pintu masuk. Coba jalan situ coba. Inilah di depan saya. Tugu Kebanggaan Indonesia, Tugu Monas. Oh, pintunya tertutup semua ya. Nah, ini nyari jalan buat sampai ke sananya. Nggak tahu ya. Tapi itu ada pintu masuknya udah sono, Nek. Itu tuh, ya di situ kayaknya. Ini kalau panas udah nggak sanggup nih jalan sini. Ini segini nggak panas. Sobat Monas sudah ada di dekat kita, sama dekat sekali ya. Cuman tinggal nyari jalan masuknya ini. Ini kan dikelilingi pagar, semuanya pagar. Ini pagar juga berarti harus Tapi itu ada pintu keluar di sini, ada pintu orang kali keluar, nggak tahu nih keluar apa masuk. Tuh ada pintu, ada pintu. Bisa tanya di sini. Nah, tapi itu ada. Oh iya, kayaknya pintu. Udah kita nggak usah masuk, bisa. Hah? Naik aja ke atas ya. Ya, itu. Ada tangga. Nggak bisa masuk ke sana. Pintu masuk, udah cantik tuh masuk. Pintu masuk. Iya ada pintu. Ada pintu tapi orang pada keluar, nggak ada yang masuk. Nggak tahu sih. Kayaknya mau keluarnya jalan sini. Kita lihat aja nanti. Ayah, sono. Nah, ini kita sedang nyari pintu masuknya ya. Tapi kayaknya kita ini itu nih. Oh, situ masuknya. Mana? Lewat situ masuk. Masa sih? Terus ke bawah?
Oh, coba tanya aja tuh, ntar capek-capek ke sana. Itu tulisan belum masuk. Pintu masuk monumen. Ini pintu masuknya. Berarti kita jauh juga dong. Itu yang keluar tadi. Iya, mau keluar itu jadinya. Nah, ini kita masih berjalan lagi ke sana. Ada tulisan pintu masuk. Satu tiga. Nah, untuk menuju ke sana itu kita jalannya dari situ. Mungkin nanti ada terowongan ke bawah kali ya. Iya, kayaknya ada jalan di bawah ini, ada jalan menuju ke sana, ke Monas. Tiket. Nah, ini ada pintu masuk. Ada tulisan pintu masuk. Kita lewat sini kayaknya ya. Tadi itu salah. Tadi pintu masuk keluar. Pintu masuknya di sini. Bayar. Oh iya, jalan sini berarti jalan bawah. Jalan bawah tanah. Ini ada tangga turun ke bawah. Ini dia. Untuk masuk ke Monas. Kita menuju tangga. Oh, apa itu? Hah? Minuman. Nah, ini. Tiket Monas. Tuh. Gratis kali. Enak, adem. Nah, ini kita akan menuju Monas. Ternyata jalan sini sobat-sobat, jalan terowongan bawah tanah ya. Terowongan bawah tanah ini. Iya, adem. Dikirain jalan situ tadi ya, padahal itu pintu keluar dari itu baru jalan tadi ya. Nah itu, nah kita lewat bawah tanah nih, terowongan. Adem, enak, full AC. Hah? Nggak ada AC mah bisa pura-pura. Kayak ini, kalau nggak ada AC kayak apa? Ikan basah kurang air. Lepek. Sampai naik ke bayar. Ada sih yang lagi bagus. Naik lagi ke atas. Ya beginilah saudara-saudara. Mau menuju Monas, saya pengen langsung ke gedung Monasnya ya, nggak dari jauh. Mumpung kesini ya sobat-sobat, karena kapan lagi ya
Ini ada kesempatan ke sini, makanya saya ke sini sekarang. Biar dari jauh kan kurang ini, mumpung langsung ada di Monasnya, jadi kita mau langsung masuk ke gedungnya ya. Tapi kalau ke atas kayaknya nggak bisa ya, ada waktu tertentu buat ke atas, ke puncaknya. Berarti belah sono ya? Nah ini. Mana? Lihat ini, kita kan tadi masuk. Kenapa jadi keluar? Bingung. Nah ini sahabat-sahabat, ini pas di gedung Monasnya ya. Nah ini untuk melihatnya kamera harus kita atasin. Nah itu dia. Kita akan ke sana, masuk. Ini tadi saya jalan dari situ masuk ya. Juangan mau lihat Monas langsung injek gedungnya sampai begini berliku-liku. Tapi nggak capek ya, soalnya ini udaranya nggak begitu panas ya sahabat-sahabat ya. Jadi mataharinya nggak lelah sih, lelah nggak apa-apa. Semangat kan, memang niat mau ke sini. Tadi diajak teman berhenti juga, nggak, aku memang pengen ke sini kok. Nah ini kita udah ada di sini di badannya nih, di badannya Monas nih, di perutnya kawan. Turun tangga dulu. Nah, oh gelap banget sih, gelap ya, gelap ini, gelap ya. Waduh, tapi banyak orang, gelap tapi banyak orang ya sobat-sobat. Lah kok di sini gelap banget? Hah? Tapi banyak tuh lihat pengunjungnya ya. Tuh pengunjungnya ya, ini antusias banget ya. Nah nanti ini apa nih? Ini sobat-sobat online, ini masyarakat Indonesia purba 3000 2000 tahun sebelum Masehi ini. Gilimanuk, Cibenge dan Jombang. Nah ini miniatur ya, miniatur kehidupan masyarakat Indonesia 3000 orang purba, 2000 ya sebelum Masehi, ini purba ya. Ini orang purba nih, kehidupan zaman purba dulunya ini. Nah ini menggambarkan ini miniaturnya ya. Nah ini juga nih. Nah ini menggambarkan Bandar Sriwijaya abad ke-7 sampai abad 13 ya. Ini terletak pelayaran antara Indonesia, Cina dan India sahabat-sahabat ya. Ini menggambarkan ini miniaturnya keadaan tahun abad ke-7 ya. Nah ini keadaannya seperti ini. Ini menggambarkan suasana ya. Seperti ini zaman kerajaan Sriwijaya ya. Court of Sriwijaya 7th and 13th century. Nah kalau yang ini Candi Borobudur ini, Candi Borobudur ya. Ini miniatur Candi Borobudur. Ini miniatur menceritakan pembangunan candi ya, pembangunan Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini terletak di Jawa Tengah ya, Yogyakarta ya, sobat online. Ini pusat pengembangan agama Buddha di Indonesia ya. Nah ini miniaturnya saat pembangunan Candi Borobudur. Nah ini seperti ini. Ini berada di Jawa Tengah, Yogyakarta ya. Ini miniaturnya menggambarkan suasana tahun 824. Borobudur. Nah ini abad yang ke-11 ya. Abad ke-11. Bendungan ini. Ini pembangunan bendungan ya. Nah ini miniaturnya.
menggambarkan abad ke-11. Yang ini Buddhisme, Candi Jawi perpaduan Sivaisme dan Buddhisme tahun 1292. Akbar ibadat Buddha ya. Ini kelihatan yang sedang beribadah ya. Ini miniaturnya sobat-sobat. Kalau yang ini pas kejadian Sumpah Kelapa ya tahun 1331 ini, sesudah Gajah Mada berhasil menyelesaikan perang Sateng yang tahun 1331 ya. Nah ini kerajaan Majapahit ya sobat-sobat. Ini ada kisah kerajaan Jawa Tengah, ini kerajaan Majapahit, ini tentara-tentaranya seperti ini. Ini gapuranya. Ini para tentaranya. Ini miniaturnya menggambarkan Gajah Mada berhasil menyelesaikan perang ya sobat. Ini miniaturnya. Nah, ini juga ada miniatur armada perang Majapahit abad ke-14. Ini sepeninggal Gajah Mada, timbul kesulitan pemerintahan dulu, berusaha untuk mempertahankan keutuhan Nusantara ya. Ini masih kerajaan Prabu Hayam Wuruk ya. Nah ini kita lihat perahu-perahunya ya, miniaturnya. Cina ke Majapahit tahun 1405 ya sobat-sobat ya. Nah ini menggambarkan ketika ada utusan dari Cina ya ke Majapahit ya. Nah ini utusan dari Cina. Nah ini semua raja Majapahit ini sedang kunjungan Cengko tahun 1405, diterima oleh Wikramawardhana. Abad ke-14 sobat-sobat ya, penyatuan bangsa peranan pesantren ya. Ini menceritakan keadaan tempo dulu abad ke-14 ya, pesantren di daerah di sini jadi enggak, ini kiai-kiai ya, kiai-kiai penyebaran agama Islam, pengembangan pendidikan masyarakat, peranan penting dalam persatuan bangsa ini menggambarkan pesantren itu ikut mempersatukan bangsa ya. Nah ini kita lihat miniaturnya para santri-santrinya ya. Nah ini 20, ini pembentukan Jayakarta tanggal 22 Juni 1527, gedung pengaruh Portugis yang nah ini tahanan kelautan di Jakarta, Jayakarta. Kita masih melihat lahat lagi. Nah ini juga abad armada dagang Bugis abad ke-15 ya. Ini monumen nasional ini kebanyakan pengunjungnya membawa anak-anak sekolah ya, karena ini masuk wisata pendidikan ya. Wisata pendidikan untuk anak-anak sekolah itu begitu pentingnya ya monumen nasional ini. Ini di dalam gedung monumen nasional saudara-saudara. Ini kita lihat, masih kita lihat ini banyak sekali pengunjungnya. Nah kalau ini perang Makassar ini. Oh ini menggambarkan peperangan di daerah Makassar, Sulawesi Selatan ya, Makassar Sulawesi Selatan. Nah ini bagaimana
pejuang Indonesia di Sulawesi ya, di Makassar, mempertahankan wilayahnya ya sobat-sobat. Masih banyak lagi yang kita akan lihat ya sobat-sobat. Ini di sela-sela keramaian pengunjungnya Monas sangat antusias sekali ya, kebanyakan bawa keluarga ya, bersantai-santai. Ini masih ada miniatur. Ini kemana keluar? Oh, dikira keluar. Relik-relik dan apa namanya miniatur yang menceritakan zaman dulu ya. Ini tahun 1900. Oh, ini Maluku ini. Maluku ini kan kalau Monas ini kan tugu perangan ya, menggambarkan perangan zaman dulu ya. Ini perlawanan Patimura dari Maluku ya, pahlawan Indonesia ya sobat-sobat, tahun 1817. Nah, ini di Maluku kejadiannya. Ya, kita lihat ya ini gigihnya ya, pahlawan-pahlawan Indonesia dari Maluku ya, dipimpin oleh Patimura ya sobat-sobat. Nah, kalau ini di Ponorogo. Di Ponorogo ini tahun 1825 sampai 1830 ya. Nah, ini juga, ini kita lihat yang pakai kuda putih itu Pangeran Diponegoro ya, pahlawan nasional yang dari Sumatera Barat. Nah, ini sedang mengadakan perlawanan Belanda. Nah, ini Belanda. Nah, kita lihat ya perlawanan pahlawan Indonesia ya, laskar pahlawan Indonesia yang memakai tombak ya sobat-sobat ya. Nah, ini Imam Bonjol ya dari Sumatera Barat sobat-sobat online. Ini tahun 1821 sampai 1837. Ini dipimpin oleh ulama dari Tanah Suci. Imam Bonjol namanya. Nah, ini dia yang pakai baju putih sobat-sobat online. Ini adalah ulama yang bernama Imam Bonjol, pahlawan Indonesia salah satunya dari Sumatera Barat ya. Tahun 1821 sampai 1937 ya. Ini menggambarkan mereka sedang bertani ya, kelihatannya ya, di ladang ya sobat. Nah, ini juga salah satu perlawanan ya. Ini kejadian tahun 1859 ya. Nah, ini menjaga agar hasil bumi. Oh, ini di daerah Kalimantan ya. Ini penjagaan ketat untuk hasil bumi ya. Ini di daerah Kalimantan. Indonesia nggak pakai. Ini Aceh ya, perang Aceh ini. Sobat-sobat, ini perang Aceh ya, tahun 1873 sampai 1904 ya sobat-sobat. Ini menggambarkan peperangan Aceh. Kita kelihatan ini banyak korban yang jatuh ya dari warga Aceh ya. Ini menggambarkan perlawanan sengitnya perlawanan melawan Belanda ya warga Aceh ya sobat-sobat. Nah, ini miniaturnya. Ini Sisinga Maharaja Aceh juga ya. Perlawanan Sisinga Maharaja. Ini juga menggambarkan di daerah pegunungan ya. Perangan ini terjadinya di bukit-bukit pegunungan ya, di sekitar Aceh sobat-sobat online. Sobat-sobat online, saya sambil menunjukkan sejarah ini, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah berdedikasi meluangkan waktunya untuk menonton video saya, yang sudah memberikan like dan subscribe kepada saya. Semoga Anda selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak bisa membalas kebaikan Anda satu persatu. Yang baru menemukan channel saya, selamat kenal, salam kenal, dan selamat bergabung ya dengan Kalinor Channel. Nah, ini kegiatan gereja ya. Ini gereja Protestan dan dalam rangka penyatuan bangsa. Kerukunan beragama di Indonesia ya, kelihatan di sini sobat-sobat. Nah, ini gereja.
pahlawan Indonesia, pahlawan wanita Indonesia pertama ya, yang bernama Raden Ajeng Kartini yang terkenal dengan nama R.A. Kartini. Ini tahun 1879 sampai 1904 ya. Ini kita kelihatan ini Kartini ini yang memakai kebaya putih ini ya, paling depan dekat lapor ini sedang memberikan pendidikan ya pada warga-warga setempat ya yang buta huruf menjadi pandai ya. Ini salah satu pejuang wanita Indonesia ya. Dan bukunya dengan yang terkenal dengan berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kalau disuruh bikin Nah kalau ini menggambarkan politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas. Nah ini kebangkitan nasional, bangkitnya rakyat Indonesia untuk selalu belajar dan menentang Belanda ya sobat-sobat. Ini kita bisa lihat ya tahun 1908 20 Mei. Makanya 20 Mei itu menjadi hari kebangkitan nasional yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sodok kalau nggak salah. Ini menggambarkan semuanya bersatu ya, bangkit kembali. kayak penjajah dari Indonesia mau kurang nggak? Kan emang bener kan dulu yang aku itu Taman Siswa tahun 1922, 3 Juli tahun 1922. Pada zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial sebagai reaksi Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa ini sobat-sobat. Itu kan dibuat dia makan. Ini dari ujung sana ke ujung sana. Kita lihat antusiasnya warga negara Indonesia. Ini nggak harus dari Jakarta kayaknya pengunjungnya ya, Nek ya. Hanya dari mana-mana. Ini kebanyakan bawa anak-anak ya, sobat-sobat ya. Ini banyakan bawa anak-anak karena di sini nyaman ya, adem di tempatnya. Nah ini sengaja bergerombol-gerombol. Nah ini miniatur katanya. Nah ini mereka sengaja ya duduk-duduk di kelompok-kelompok. Banyak kan anak-anak sekolah. Nah ini miniatur peralihan teknologi pesawat terbang Nusantara di Bandung ya. Ini sobat-sobat tahun 1995. Nurtanio Bandung ini ya. Ini Nurtanio Bandung ya. Produksi industri pesawat terbang Nusantara di Bandung. Nah ini pertama kali Indonesia memproduksi pesawat berteknologi tinggi tahun 1995. Nah sobat-sobat, ini sudah dikelilingi oleh saya, puas saya ya. Ini benar-benar edukasi ini, wisata yang mendidik ya. Makanya banyaknya anak sekolah ini, rombongan anak ibu-ibu gurunya dibawa ke sini anak-anak supaya pintar. Ini baru. Oh ini perkembangan Islam Muhammadiyah ini. Perkembangan Islam Muhammadiyah. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh Muhammad Hatta, Abdul Majid, dan Ali Sasha Amijoyo. Sekolah Dokter Bumi Putra, tempat lahir Budi Utomo tahun 1898. Digul itu apa ya? Mungkin ini suasana kampung namanya digul kali ya. Nah, digul.
Pergerakan membebaskan bangsa dari penjajahan menyebar ke seluruh Indonesia tahun 1926, sobat-sobat. Ini timbul pemberontakan Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Ditumpas dengan kejam. Oh, orang dibuang di tanah merah di Gul, dan perkembangan selanjutnya di Gul menjadi tempat perasingan bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional antaranya. Oh, ini tempat pembuangan ini ternyata, sobat-sobat. Aku kira ini apa di Gul, soalnya ini judulnya di Gul ya. Ini ternyata di tempat pembuangan ya. Ini Muhammad Hatta juga di sini, sobat-sobat, dibuangnya ya. Sumpah Pemuda ini. Tahun 1928 Oktober. Hari Sumpah Pemuda ya. Nah, ini sedang rapat waktu itu. Oh, ini rumusnya menggambarkan. Ini relief ini, miniatur ini menggambarkan kerja paksa di zaman Belanda ya. Ya, di Kalijati, di Kalijati Subang ya. Ini kekejaman Belanda ya, mempekerjakan warga negara Indonesia dengan kejam ya. Kerja paksa ini dari Jepang, ini bukan Belanda ya, ini dari kerja paksa. Pemberontakan tentara Petani Blitar 14 Februari 1945. Oh, ini suasana di Blitar ya. Ini tentara kita ya, sedang jaga-jaga melawan penjajahan Belanda di daerah Blitar. Nah, ini kita menyaksikan relief atau miniaturnya ini. Ini Presiden pertama Bung Karno ya, sedang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sobat-sobat, ini kita lihat ya. Ini Bung Karno dan Bung Hatta di belakangnya pakai baju putih ini sedang membacakan teks proklamasi. Nah, ini miniatur yang menampakkan pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Sobat-sobat, ini adanya Undang-Undang Dasar ya, PPUUD 1945. Nah, ini menggambarkan pertempuran Surabaya yang dengan terkenal dengan 10 November 1945 ini di Surabaya ya. Melawan tentara Belanda yang disebut Nika ya. Ini di kejadian di Surabaya ini, sobat, menggambarkan pertempuran di Surabaya. Capek ya kalau sini. Ini yang tadi kita lihat di sini kan, kita muter ya. Udah ya. Ini udah, ini udah. Kebanyakan anak sekolah yang hadir di sini. Nah, ini kan Monas ini kan wisata pendidikan ya, sobat. Di sini kita bisa menceritakan sejarahnya negara Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ada di sini semua. Ini seperti tadi saya katakan ya, ini satu-satu. Ramai ya, ramai sekali ini pengunjung ini. Mereka ini berkumpul langsung aja ini ya. Ini untuk makan-makan bersama, ini anak-anak sekolah. Ke atas? Tapi ditutup ya? Hah? Oh, ke atas kan? Ke atas ditutup? Oh, ini jalan-jalan kayak yang
Indonesia. Nah ini playlist seperti ini, miniatur seperti ini menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Nah ini di sini ada miniatur Bung Karno ya. Iya ya, Bung Karno ya. Ini Bung Karno kalau nggak salah ini di Bogor, ini di Istana Bogor kalau nggak salah ya. Pas ada di 30 PKI ini. Ini kita kelihatan ini yang sedang sakit itu Presiden pertama Indonesia ya, Insinyur Soekarno ya. Ini di Istana Bogor ya kejadiannya ya. Sakit ya, dirawat. Nah ini aksi-aksi. Nah ini di Monas ini ya, di kejadiannya di Monas ya. Ini terjadi aksi-aksi tuntutan rakyat ya, supaya membebaskan, membubarkan PKI dan kabinetnya. Kejadiannya di Monas ini ya, sobat-sobat. Nah ini G30 SPKI ya, menggambarkan keadaan lubang buaya yang di lubang buaya ya, penyiksaan 7 jenderal Indonesia ya. Nah ini keganasan G30 SPKI sobat-sobat. Ini di sini di miniatur kita lihat kan diangkat mayat dari lubangnya. Kita lihat ini. Ini mayat dari lubangnya ya. Sobat-sobat, ini miniatur yang menggambarkan peristiwa sedang mengharapkan Konferensi Asia Afrika yang pertama ya, tanggal 18 sampai 24 April ya Indonesia ini ya, tahun 1955. Nah ini Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Jakarta sobat-sobat ya. Kita bisa lihat ini Insinyur Bung Karno ya, Presiden pertama Indonesia yang sedang memimpin rapat Asia Afrika. Sobat-sobat, ini kita sedang menuju arah jalan pulang ya, karena saya sudah mengelilingi dalam Monas ini, bangunan Monas ini. Ini ada pintu keluar, kita sudah keluar arah pintu keluar Tugu Monas ya. Nah ini kita sudah ada di luar Tugu Monas. Sampaian juga saya masuk ke dalam Monas ya. Kalau dulu pernah kemari itu nggak sampai di sana saja. Ini sama ini juga, cuman kalau kemarin nggak sampai sini ya. Ini kesampaian saya masuk ke sini. Di bawah situ ada ruangan yang tadi saya masuk, itu di situ sobat-sobat. Bawahnya. Nah, sobat-sobat online, sampai di sini ya. Mengikuti perjalanan saya mengelilingi Jakarta Pusat ya, dan sampai masuk ke dalam bangunan Monas ya. Terima kasih untuk sudah setia mengikuti video-video saya. Jangan lupa ya sobat-sobat, like, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sobat-sobat online.